Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai ketauhidan agama samawi. Jadi sebagai pengantar perlu kita ketahui bahwasanya agama samawi itu ada 3, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi. Jadi ketiga agama ini memiliki fondasi filosofis yang kuat, yaitu mengenai keesaan pada Tuhan. Jadi mereka ini mengajarkan prinsip yang sama tentang Tuhan yang satu. Jadi Tuhanlah yang menciptakan dan mengatur seluruh alam. Jadi tauhid ini menjadi inti dari keyakinan mereka, yang mana mereka ini menekankan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan pandangan moral dan etika yang serupa di antara para pengikutnya, serta mengarahkan mereka untuk hidup dalam ketaatan, kemudian kepengabdian kepada Sang Pencipta. Jadi dalam penjelasan ini kita akan mengeksplorasi bagaimana tauhid itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kita mampu memahami ini, kita dapat menghargai antar agama dan dapat toleransi dalam kehidupan beragama di antara masyarakat multikultural saat ini. Jadi untuk selanjutnya akan membahas tentang penjelasan yang lebih luas daripada ketauhidan agama samawi. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Alifia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ramakusniatin dengan NIM 2401011128. Di sini saya akan membahas tentang kesatuan tauhid agama-agama samawi. Dan di sini saya ada 2 orang. Yang pertama saya, yang kedua yaitu teman saya, yaitu Devi Reva Amelia. Nanti di sini ada 5 pertanyaan yang mana nanti per orang akan menjelaskan pertanyaan tersebut. Saya mulai dari nomor 1 dulu ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, kenapa manusia butuh agama? Jawabannya, yang pertama itu memberikan makna dan petunjuk hidup. Seperti kamu sedang ada di kota yang belum pernah kamu kunjungi. Nah, lalu kamu diberikan peta. Lebih baik mana atau lebih mudah mana, menggunakan peta atau tidak menggunakan peta? Mesti jawabannya lebih gampang menggunakan peta kan, karena di situ kamu akan tahu tempat-tempat yang ingin kamu kunjungi. Ya, peta itu diibaratkan seperti agama, yaitu petunjuk dalam hidup. Yang kedua itu menjadi panduan moral dan etika. Jadi orang tanpa beragama, dia tidak punya petunjuk jalan hidup. Manusia kan diciptakan sesempurna mungkin ya, dan sesempurna bentuk ini kan bukan hanya bentuk tubuh ya, ini seperti otak yang dilengkapi dengan otak, perasaan dengan perasaan. Kalau sudah diciptakan lah, ini adalah butuh yang namanya petunjuk apa, petunjuk cara untuk hidupnya baik, seperti caranya itu seperti ini loh, hidupnya seperti ini, cara seperti ini. Jadi kayak ya membutuhkan sekali petunjuk tersebut. Lalu orang yang tanpa beragama itu dia tidak mempunyai tujuan hidup, karena agama adalah petunjuk dalam kehidupan ini. Jadi agama itu memudahkan kita dalam suatu hal gitu, seperti hanya melakukan kebaikan tadi dengan sesuai dengan syariat agama. Jadi gini, manusia itu membutuhkan agama sebab akal murni itu tidak mampu mengetahui atau mengetahui kehendak Allah di dunia ini secara pasti, dan segala kemampuan yang Allah titipkan kepada manusia sangat berbahaya sekali apabila salah menggunakannya atau memanfaatkannya, sehingga dibutuhkan agama untuk mengendalikannya. Jadi posisi akidah dalam agama ada 3 aspek. Yang pertama yaitu akidah sendiri, yaitu keyakinan. Yang kedua ada syariat atau fikih yang menyangkut aturan zahir manusia. Yang ketiga yaitu ada akhlak atau tasawuf ya, yang ini menyangkut hati atau batin manusia. Dari 3 aspek tersebut, yang paling penting atau yang paling utama yaitu akidah. Kenapa? Karena akidah di sini mempunyai posisi yang paling tinggi dibanding kedua aspek agama lainnya. Sebab ia adalah fondasi yang keseluruhan amal fisik maupun batin. Jadi tidak dapat berdiri kecuali di atas fondasi ini.
posisi akidah dalam agama itu ada 3 aspek. Yang pertama akidah sendiri yaitu keyakinan, yang kedua yaitu syariat atau fikih, aturan menyangkut tentang zahir manusia, yang ketiga yaitu um, tasawuf atau akhlak. Hal ini mencakup tentang aturan batin, aspek batin atau hati manusia. Jadi dari ketiga aspek ini uh, akidahlah yang menduduki tingkat tertinggi dari keduanya. Sebab ia adalah pondasi yang keseluruhan amal fisik maupun batin tidak dapat berdiri kecuali di atas pondasi ini. Jadi diibaratkan seperti pohon. Ia adalah akar yang mana tidak akan bisa atau tidak akan ada buah dari pohon itu tanpa akar, atau bahkan tanpa akar pohon itu tidak akan bisa hidup. Jadi dengan akidah seseorang itu bisa disebut mukmin walaupun ia sembrono. Ya, sembrono ini dalam menerapkan kedua aspek agama yang lain. Dampak kesembronoan terhadap dua aspek tersebut yaitu yang pertama adalah siksaan. Namun ia tidak kepada kekufuran dan kekekalan di neraka. Oke, soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan ayat-ayat yang menunjukkan kesatuan tauhid atau akidah para nabi. Jadi sini ada beberapa ya, di sini ada 6. Yang pertama di surat Asy-Syura ayat 13 yang menyimpulkan bahwa semua nabi membawa ajaran yang sama, yaitu tegakkan agama tauhid dan jangan berpecah. Yang kedua yaitu di surat Al-Bayyinah ayat 15 yang menyimpulkan bahwa semua diperintahkan hanya menyembah Allah dengan ikhlas. Yang ketiga yaitu surat di Ali Imran ayat 19 yang menyatakan bahwa agama di sisi Allah hanyalah Islam, tauhid murni. Yang keempat yaitu ada surat Al-Baqarah ayat 132 yang menyimpulkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan Islam kepada anak-anaknya. Yang kelima yaitu ada di surat Al-A'raf ayat 125 sampai 126 yang menyimpulkan bahwa pengikut Musa menyatakan iman kepada Tuhan Musa dan Harun. Jadi bisa disimpulkan dari ke-6 surat tadi yang paling kuat yaitu ada di surat Asy-Syura ayat 13 yang mana langsung menunjukkan bahwa semua nabi membawa akidah atau tauhid yang sama, yaitu membawa ajaran agama Islam. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa dalam akidah para nabi itu tidak mungkin berbeda. Nah, salah satu di antara alasannya adalah yang pertama adalah wahyu yang sama. Jadi semua nabi itu menerima wahyu yang satu, sehingga ajaran pokok mengenai keesaan Tuhan, kemudian tauhid dan nilai-nilai moral dasar itu sudah konsisten. Kemudian yang kedua tujuan yang sama. Jadi para nabi itu diutus untuk membimbing umat. Nah, umat manusia menuju kebenaran dan keadilan. Jadi misi ini itu mengharuskan mereka untuk mengajarkan prinsip-prinsip iman sesuai dengan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah kesinambungan pesan. Jadi meskipun ada perbedaan dalam syariat, kemudian hukum yang diwahyukan kepada para nabi, inti ajaran akidah tetap sama, yaitu tentang kepercayaan kepada Tuhan, kemudian hari akhir, dan kehidupan setelah mati. Kemudian yang keempat adalah pentingnya kesatuan umat. Perbedaan akidah ini dapat menyebabkan perpecahan di antara umat dengan adanya kesamaan dalam akidah, sehingga dengan kesamaan dalam akidah ini diharapkan umat manusia itu dapat bersatu dalam keyakinan dan dalam keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir adalah tradisi dan sejarah. Jadi banyak sekali tradisi para nabi itu dianggap sebagai bagian dari suatu rangkaian yang membawa pesan yang sama. Misalnya dalam Islam semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu dianggap sebagai pembawa pesan yang satu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ada lagi pertanyaan mengenai mengapa nabi itu berbeda syariat antara nabi satu dengan nabi yang lain.
Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa alasannya. Untuk alasannya pertama itu adalah mengenai konteks sosial dan budaya. Jadi setiap nabi itu diutus dalam konteks masyarakat yang berbeda. Syariat itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, budaya, dan kondisi sosial umat pada masa itu. Kemudian yang kedua adalah tahapan pengembangan hukum. Jadi setiap syariat itu dapat berkembang dengan seiring waktu. Nabi yang berbeda membawa hukum yang sesuai dengan tahapan perkembangan umat manusia sehingga ada penyesuaian dalam syariat. Kemudian yang ketiga ada ujian dan pembelajaran. Yang mana hukum yang berbeda itu dapat berfungsi sebagai ujian untuk umat. Dengan variasi syariat, umat diajarkan untuk lebih memahami nilai-nilai yang mendasar. Kemudian selanjutnya ada kepentingan dan ritual. Jadi beberapa syariat yang berkaitan langsung dengan cara ibadah dan ritual ini bisa berbeda berbeda untuk menciptakan keragaman dalam ibadah yang tetap berpengaruh, yang tetap mengarah pada tujuan akhir yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi karena alasan-alasan inilah, meskipun akidah Nabi itu tetap sama, syariat yang mereka bawa itu dapat berbeda, yaitu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan umat yang beragam. Sekian dari saya, terima kasih.